Kontrak berjangka atau futures adalah salah satu produk derivatif berbentuk kontrak yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying aset tertentu pada harga tertentu dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Kontrak berjangka adalah instrumen keuangan yang dapat digunakan sebagai sarana lindung, nilai, spekulasi, maupun arbitrase. Kontrak berjangka juga termasuk dalam kategori efek yang dapat diperdagangkan di bursa. Dengan adanya kontrak berjangka, investor dapat melindungi portofolio baik dalam keadaan market yang sedang bullish maupun bearish, serta investor dapat mendapatkan keuntungan pada saat market sedang naik dan juga dapat melindungi portofolio pada saat market sedang turun. Mekanisme kontrak berjangka yaitu yang hanya melibatkan sejumlah margin dari nilai kontrak. Tidak seperti saham di mana investor harus mengeluarkan 100% dana untuk membeli suatu saham. Pada awal pembukaan kontrak, investor wajib menyetorkan dana jaminan atau margin. Apabila di tengah periode kontrak, posisi jual atau posisi beli mengalami kerugian yang melebihi batas margin yang ditetapkan, maka investor akan mendapatkan margin call dari anggota bursa untuk menyerahkan dana margin tambahan sampai memenuhi ketentuan jumlah margin pada awal sebenarnya. Salah satu keunikan dari yang ditawarkan oleh kontrak berjangka adalah dalam perdagangan kontrak berjangka, investor dapat melakukan penjualan terlebih dahulu atau disebut dengan short posisi atau posisi jual dan atau pembelian terlebih dahulu yang disebut dengan long posisi beli. Jika investor memprediksi arah pergerakan harga underlying akan naik, maka posisi yang tepat adalah posisi long. Sedangkan jika investor memprediksi arah pergerakan harga underlying akan turun, maka posisi yang tepat adalah posisi short dengan diperbolehkannya perdagangan dua arah pada kontrak berjangka. Maka investor dapat memanfaatkan setiap keunikan atau keturunan harga saham atau nilai indeks untuk tetap mendapatkan keuntungan. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dalam kontrak berjangka, yaitu A. Lindung nilai atau hedging. Dikarenakan diperbolehkannya investor untuk melakukan transaksi short atau jual terlebih dahulu pada transaksi futures, maka investor dapat memanfaatkan penurunan harga underlying atau saham atau indeks untuk tetap mendapatkan keuntungan atau melindungi portofolio investor. B. Transaksi aktif jangka pendek. Dengan berinvestasi pada produk futures, investor dapat memperoleh keuntungan dari pergerakan indeks, baik bearish maupun bullish, tanpa investor harus memiliki aset underlying. Apabila investor memiliki prediksi bahwa harga nilai underlying akan naik, maka investor tersebut dapat mengambil posisi beli atau jangka panjang pada futures. Sedangkan jika investor tersebut memiliki prediksi bahwa harga atau nilai underlying akan turun, maka investor tersebut dapat mengambil posisi jual atau jangka pendek pada futures. C. Leverage atau daya ungkit. Leverage memungkinkan investor untuk mendapat imbal hasil lebih tinggi dengan menggunakan modal yang lebih kecil dibandingkan dengan berinvestasi langsung pada underlying asetnya. Dengan adanya fungsi leverage, membuat investor memiliki potensi untuk mendapat keuntungan yang lebih tinggi dengan modal yang relatif lebih kecil. D. Diversifikasi. Produk kontrak berjangka juga dapat menjadi salah satu pilihan investasi dan sarana diversifikasi oleh investor. Dengan semakin banyaknya pilihan investasi bagi investor, maka investor dapat memaksimalkan keuntungan dari modal yang dimiliki. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membacakan mengenai risiko dalam kontrak berjangka. Yang pertama ada risiko leverage, di mana sama halnya dengan manfaat dari leverage juga dapat menimbulkan kerugian pada investor dalam pergerakan harga apabila tidak sesuai dengan ekspektasi investor. Jika pergerakan underlying bergerak terlalu fluktuatif, margin yang disetorkan investor dapat terus berkurang dan investor harus menyetorkan margin tambahan. Apabila investor tidak menambahkan margin tambahan, maka broker akan menutup posisi investor. Jadi sudah kita ketahui bahwa leverage merupakan suatu pelipat gandaan margin, di mana saat investor ingin membuka suatu kontrak, maka kita dapat membeli leverage-nya. Leverage sendiri beragam, bisa dikali 10, dikali 25, dikali 100, dan lain-lain. Nah, apabila seorang investor tersebut membuka kontrak dan malah investor tersebut mengalami kerugian, leverage di sini bisa malah menjadi suatu kerugian yang besar, karena kerugian tersebut juga dilipat gandakan, sehingga leverage sendiri bisa menjadi risiko dalam kontrak berjangka. Yang kedua, risiko ketidaksempurnaan hedging. Investor dapat melindungi portofolio saham yang sudah dimilikinya dengan mengambil posisi short pada futures. Namun, ketika investor dapat salah memperkirakan berapa jumlah kontrak yang dijual atau short position untuk melakukan hedging, maka hal ini akan menyebabkan kerugian sebagian bagi investor dan berlaku sebaliknya. Sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa hedging merupakan cara investor untuk menghindari kerugian atau mengurangi kerugian, atau bahkan hedging dilakukan untuk mencari kesempatan mencari keuntungan. Karena dalam hedging tersendiri, saat seorang investor membuka posisi untuk membeli saham, namun ternyata sahamnya turun, di sini investor dapat melakukan metode yang dinamakan hedging. Namun, hedging sendiri dapat beresiko bagi investor, karena saat harganya fluktuatif atau tidak terkontrol, bukannya malah mengurangi kerugian atau malah mendapat keuntungan, investor malah dapat menyebabkan kerugian karena harganya bergerak begitu liar, sehingga investor tidak siap akan pergerakan pada kontrak berjangka yang ia pilih. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Spesifikasi kontrak berjangka di BI. Produk kontrak berjangka pertama diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia (BI) adalah kontrak berjangka atas indeks efek dengan underlying. Indeks efek LQ 45 (KBI LQ 45) pada tahun 2016. Saat ini Bursa Efek Indonesia telah memiliki 5 kontrak berjangka, yaitu 1. Kontrak berjangka indeks efek LQ 45 KBI LQ 45. Yang kedua, kontrak berjangka indeks efek IDX 30 KBI IDX 30. Yang ketiga, kontrak berjangka surat utang negara KBSUN. Yang keempat, kontrak berjangka sekumpulan surat utang negara KBSSUN. Yang kelima, kontrak berjangka saham KBS. Itu saja yang saya jelaskan. Mungkin selanjutnya dari teman saya. Terima kasih. Presentasi dari teman saya, yaitu ketentuan kontrak berjangka. A. Seluruh transaksi kontrak berjangka dapat dilakukan melalui anggota Bursa Efek yang dapat memperdagangkan kontrak berjangka
dan opsi buka kurung AB derivatif tutup kurung. Dan transaksi tersebut wajib dilaksanakan di bursa melalui JETS. B. Setiap investor yang ingin melakukan transaksi kontrak berjangka di bursa wajib terlebih dahulu membuka rekening dan deriving buka kurung RDD dan melalui AB derivatif. C. Perdagangan kontrak berjangka diselenggarakan melalui JETS berdasarkan proses continuous auction. D. JETS memperjumpakan order jual buka kurung short tutup kurung dengan order beli buka kurung long tutup kurung kontrak berjangka secara keseluruhan maupun sebagai buka kurung partai tutup kurung berdasarkan price dan time priority. Ketentuan kontrak berjangka. Order beli buka kurung long pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap order beli buka kurung long tutup kurung dengan harga yang lebih rendah meskipun order beli buka kurung long dengan buka kurung long tutup kurung dengan harga yang lebih rendah terlebih dahulu masuk pada order box. F. Permintaan beli pada harga tertinggi buka kurung best bid tutup kurung akan mendapatkan prioritas utama pada order box. G. Order jual buka kurung short tutup kurung pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap order jual buka kurung short tutup kurung pada harga yang lebih tinggi meskipun order jual buka kurung short tutup kurung dengan harga yang lebih tinggi terlebih dahulu masuk pada order box. H. Penawaran jual pada harga terendah buka kurung batch ASK tutup kurung akan mendapatkan prioritas utama pada order box. I. JETS akan memberikan prioritas terhadap order beli buka kurung long tutup kurung atau order buka kurung short tutup kurung jual yang diajukan terlebih dahulu berdasarkan waktu JETS pada harga yang sama. J. Batasan waktu order buka kurung order expiry tutup kurung bagi setiap order yang dimasukkan ke JETS adalah 1 hari bursa buka kurung day order tutup kurung atau 1 sesi perdagangan buka kurung session order tutup kurung. JETS akan menghapus order secara otomatis sesuai dengan umur order.